Kembali menyapa Anda di program People Everyday. Saya senang sekali karena kita terus menggali akan firman Tuhan dan kita dengan tekun menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka rohani kita pasti bertumbuh di dalam Dia. Kali ini kita akan belajar di Yeskiel pasal 31 dan ini masih merupakan kelanjutan dari apa yang kita pelajari di pasal-pasal sebelumnya, yaitu tentang Mesir. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan sendiri melambangkan atau menggambarkan Fir'aun atau menggambarkan Mesir itu seperti apa. Rupanya Tuhan melambangkan Fir'aun itu seperti pohon aras, tapi pohon aras yang ditebang. Menjadi pertanyaan, kenapa ditebang? Mari kita lihat sama-sama. Ayat yang kedua, "Hei anak manusia, katakanlah kepada Fir'aun raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu siapa yang dapat menyamai engkau?" Tuhan sendiri mengakui bahwa Mesir adalah salah satu bangsa yang besar. Raja Fir'aun adalah salah satu raja yang punya kekuatan besar. Dan siapa yang dapat menyamai engkau? Bangsa-bangsa lain tidak ada yang bisa menyamai Mesir. "Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali, tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit." Ini gambaran yang hebat tentang Mesir, digambarkan seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras adalah salah satu pohon yang paling mahal, pohon yang paling berharga. Kenapa? Pohon ini juga memiliki kualitas yang hebat dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain. Penggambarannya seperti ini, penuh dengan cabang yang elok. Mesir bukan lagi rahasia, punya cabang di mana-mana. Orang atau bangsa bersekutu dengan Mesir, sehingga elok keadaan Mesir pada waktu itu. Daunnya rumpun sekali, terlihat luar biasa, terlihat besar. Lalu kemudian puncaknya sampai ke langit karena tumbuhnya sangat tinggi. Berarti punya posisi, punya kedudukan yang tinggi. Mesir menonjol, Mesir itu terlihat. Lalu kemudian ayat yang ke-9, "Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu kepadanya." Jadi penggambarannya adalah seperti di sebuah taman yang mana ada banyak pohon, tapi tidak ada yang bisa menyamai pohon aras. Sehingga ketika melihat pohon aras itu tumbuh sedemikian tinggi, dengan cabang yang sedemikian elok, dengan daun yang sedemikian rumpun, maka pohon-pohon lain di Taman Eden pun menjadi iri, menjadi cemburu kepada pohon aras ini. Luar biasa Mesir atau Fir'aun ini. Namun kita coba lihat ayat yang ke-10. "Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia." Garis bawahi kata selaras dengan kejahatannya. Kenapa Tuhan mengatakan jahat? Padahal hanya sombong. Itulah manusia. Seringkali kesombongan dianggap biasa. Padahal bagi Tuhan itu adalah kejahatan. Karena itu sekali lagi di pasal 31 ini Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menjadi sombong. Sekalipun memang faktanya kita menjulang tinggi, kita tumbuh tinggi, orang melihat kita punya prestasi yang membanggakan, kita mengembang ke kanan dan ke kiri, jangkauan kita sangatlah luas, kita dikenal di sana sini. Tapi ingat, janganlah itu membuat kita menjadi sombong. Kenapa jangan sampai kita menjadi sombong? Karena Amsal 16 menulis seperti ini, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan."
Jadi ketika kita congkak, itu artinya kita siap hancur. Kalau kita tinggi hati, itu artinya tak lama lagi kita akan jatuh. Seberapa Tuhan angkat kita, belajarlah untuk rendah hati. Bahkan semakin Tuhan mempromosikan, hati harus semakin rendah. Semakin Tuhan angkat, kita harus semakin melayani. Sebab sesungguhnya semua hanya daripada Tuhan saja. Orang yang sombong selalu menganggap pencapaiannya karena dia. Orang yang sombong selalu menganggap semua yang dia dapatkan karena usahanya. Padahal kita tahu apa yang ada pada kita, semuanya hanyalah datang daripada Tuhan. Hidup ini anugerah. Kalau diberkati bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kita hebat. Dan Tuhan yang hebat itu melimpahkan anugerah yang besar kepada kita. Kalau hari ini mungkin kita kaya, bukan karena kita hebat dalam mencari kekayaan, tapi karena Tuhan kita sedemikian murah hati kepada kita. Dia bermurah hati, Dia memberkati, memberikan kelimpahan kepada kita. Jika semuanya karena Tuhan, kekuatan ini karena Tuhan, hikmat ini datang daripada Tuhan, koneksi-koneksi yang kita punya karena Tuhan yang mengirim kepada kita, apakah kita masih merasa sombong seolah-olah semuanya karena pencapaian kita? Ingat, tinggi hati mendahului kejatuhan, congkak hati mendahului kehancuran. Tuhan berkati.